Halo teman-teman, Alhamdulillah balik lagi dalam review buku kita untuk kalian yang rindu perubahan. Kali ini kita akan mengulas pada bagian keempat dalam buku ini tentang pentingnya agen perubahan atau pentingnya orang-orang yang rindu akan perubahan tampil untuk kemudian memberikan perubahan itu sendiri. Sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa orang-orang yang rindu perubahan tidak boleh melihat krisis, tidak boleh melihat kekalahan dalam kacamata pesimisme, tetapi mereka harus memiliki mental bahwa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Dan dalam buku ini penulis menceritakan tentang sejarah kekalahan Jepang. Nah, kita tahu teman-teman sekalian, pada Perang Dunia II salah satu negara yang mengalami kekalahan adalah Jepang. Dan kekalahan Jepang pada Perang Dunia itulah yang menjadi momentum bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita. Tetapi teman-teman sekalian, yang terpenting untuk kita refleksi pada kesempatan ini, bagaimana kita lihat Jepang pasca kekalahannya di Perang Dunia II, setelah 40 tahun kata penulis bisa kembali bangkit dan memainkan peran-peran global. Nah, kira-kira apa kunci dari kebangkitan Jepang? Dan ini yang penting untuk kita maknai dan kita ambil hikmah di dalamnya. Yang pertama kata penulis teman-teman sekalian adalah evaluasi. Nah, kita tahu pasca kekalahannya di Perang Dunia II, Jepang merasakan betul dan mengakui bahwa kecenderungannya sebelum Perang Dunia II adalah pada dunia kemiliteran. Kita lihat Jepang pada saat itu sangat maju dengan alat-alat militernya. Tetapi ia merasa bahwa saat ini militer tidak lagi begitu menjadi penting untuk Jepang saat itu. Oleh karena itu, hasil evaluasi, hasil perenungan Jepang terhadap kekalahannya di Perang Dunia II, akhirnya ia memutar haluan negaranya menjadi negara industri. Dan itulah yang kita lihat setelah 40 tahun kata penulis, hadir kendaraan-kendaraan di hampir seluruh dunia. Kita lihat ada Toyota, ada Yamaha, ada Honda, dan seterusnya. Bahkan kita mengenal bahwa merek-merek Toyota itu adalah merek sejuta umat. Nah, itu adalah pencapaian bangsa Jepang setelah mengalami kekalahan di Perang Dunia II. Yang kedua, kata penulis, teman-teman sekalian, adalah fokus. Dan ini juga yang bagi kita para perindu perubahan harus senantiasa gulirkan, yaitu sikap fokus. Jepang sangat mengetahui bahwa saat itu kritikan atau cacian kepada bangsa yang telah mengalahkannya tidak lagi berguna. Oleh karena itu, Jepang, teman-teman sekalian, kita ketahui tidak menghabiskan energinya untuk hal-hal tersebut. Tetapi justru ia memfokuskan potensi bangsanya untuk menggarap haluan industri yang sudah kita sampaikan tadi. Sehingga dengan waktu 40 tahun, ia kembali memainkan peran-peran utama dalam kancah global. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah kerja keras. Kita tahu kerja keras Jepang setelah mengalami Perang Dunia II begitu dahsyat. Ketika bangsa Eropa, bangsa Barat dapat memproduksi alat-alat militer dengan waktu yang relatif lama, Jepang hadir dengan alat militer, dengan industrinya yang juga memproduksi barang yang sama dengan kapasitas yang sama, tetapi dalam waktu yang relatif singkat. Dan itu adalah hasil dan buah dari kerja keras Jepang.
Nah, apa yang ingin kita katakan dari sejarah kekalahan Jepang, teman-teman sekalian? Imam Ash-Shahid Hasan al-Banna yang juga dikutip penulis dalam buku ini mengatakan bahwa al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang berharga milik kaum mukminin atau milik orang-orang beriman yang hilang. Fa aina wajadaha fa huwa ahaqqun bih. Maka di mana saja mereka mendapatkannya, mereka lebih berhak atas hikmah dan kebijaksanaan itu. Kita tahu Jepang dengan kekalahannya tidak pesimis. Jepang dengan kekalahannya tidak jatuh tetapi fokus. Jepang dengan kekalahannya tidak menjadi melemah tetapi justru hadir dengan kerja keras mereka. Dan itu yang ingin kita tiru sebagai para perindu perubahan. Saat ini teman-teman sekalian, banyak pos-pos perbaikan yang perlu kita isi. Banyak pos-pos dakwah yang perlu disentuh dan dijamah oleh kita semua. Dan kita lihat maraknya kemungkaran, maraknya kezaliman bukan karena ulah tangan orang-orang yang ingin merusak, tetapi karena banyaknya orang-orang baik yang berdiam diri. Dan semoga saja orang-orang tersebut bukan kita. Maka teman-teman sekalian, sudah saatnya hari ini kita kembali menjernihkan alam pikiran kita. Sudah saatnya kita kembali menata hidup kita untuk tidak lagi memikirkan diri sendiri, tetapi ada umat, ada bangsa yang ingin diselamatkan. Sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukan perubahan itu. Demikian bedah buku kita untuk kalian yang rindu perubahan. Semoga 4 sesi yang telah ada bisa kembali memantik semangat-semangat kita untuk menghadirkan perubahan-perubahan di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.